Baik pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, pemerintah Kota Batu belum menerapkan kebijakan work from home atau work from anywhere usai Lebaran 2026. Pemerintah Kota Batu masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan. Pemerintah Kota Batu belum menerapkan kebijakan work from home atau work from anywhere usai Lebaran 2026. Pemerintah Kota Batu masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan. Pemerintah Kota Batu masih mengkaji rencana penerapan work from home atau WFH dan work from anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara maupun sektor pendidikan. Wali Kota Batu menegaskan, Pemkot tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan kebijakan. Saat ini pemerintah kota masih menunggu arahan resmi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Jika kebijakan ini nantinya ditetapkan secara nasional, Pemkot Batu siap menyesuaikan mekanisme kerja ASN. Namun jika bersifat opsional, penerapannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pemerintah kota menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta tidak mengganggu proses belajar mengajar. Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis termasuk kemungkinan penerapan pembelajaran secara daring. Pemerintah Kota Batu memastikan keputusan terkait kebijakan ini akan diambil setelah terbitnya aturan resmi dari pemerintah pusat dengan tetap mengutamakan pelayanan publik dan kelancaran kegiatan belajar mengajar. WFH kami baru melakukan analisa-analisa. Contoh, kalau WFH kita berlakukan, bagaimana yang pelayanan, apakah 50% WFH, 50% masuk, nanti diputar minggu depannya yang 50 masuk tadi off, kayak begitu. Terus yang di pendidikan itu sepertinya tidak daring dulu karena ada tes kompetensi akademik atau TKA yang itu harus dilakukan secara langsung, maka mungkin di sekolahan belum bisa kita lakukan WFH atau pembelajaran daring, tapi bertahap pasti akan kita sesuaikan. Nanti kalau memang sifatnya itu perintahnya wajib, ya maka kita pastikan dalam 1 minggu ada WFH. Berarti bergilir begitu Pak ya? Bisa bergilir karena yang pelayanan jangan sampai terganggu oleh WFH kan. Yang contoh kesehatan, kemudian sosial, kemudian kependudukan, catatan sipil itu saya kira harus tetap ada. Dinas pendidikan. Nanti masih menunggu ini Pak? Prinsipnya menunggu ketentuan yang konkret dari surat edaran atau surat atau juknis yang belum diturunkan. Tapi udah menjadi kajian di internal. Pak, Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan WFH bagi ASN setiap hari Rabu mulai April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Pemirsa, pada kegiatan apel pagi, Senin 30 Maret 2026, berbarengan dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility
oleh Bank Jatim Cabang Batu senilai Rp236 juta, di mana CSR tersebut mendukung program 1000 sarjana dan dialokasikan khusus untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kota Batu. Pada kegiatan apel pagi Senin 30 Maret 2026 berbarengan dengan penyerahan bantuan korporat sosial responsibility atau CSR oleh Bank Jatim Cabang Batu senilai Rp236 juta, di mana CSR tersebut mendukung program 1000 sarjana dan dialokasikan khusus untuk beasiswa mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kota Batu. Penyerahan buatan ini dilakukan secara simbolis kepada Wali Kota Batu Nur Rahman dan diteruskan kepada para mahasiswa penerima bantuan beasiswa. CSR Bank Jatim Peduli merupakan wujud nyata sinergi antara badan usaha milik daerah dengan visi strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Bank Jatim Cabang Batu Andri Sastrawan mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan sinkronisasi antara program kantor pusat dengan kebutuhan strategis pemerintah daerah di Jawa Timur. Dengan penyerahan bantuan telah secara real dilakukan pada Desember 2025. Ya, ini program luar biasa Bapak Ibu sekalian, maka harus diglorifikasi, maka harus dipublikasikan seluas-luasnya supaya Indonesia tahu ada pemerintah daerah yang komitmen terhadap anak bangsa. Ya, generasi emas tahun 2045 itu tidak akan tercapai kalau kemudian pemerintah tidak hadir langsung, karena banyak anak-anak kita punya prestasi, mohon maaf, mungkin tidak punya kemampuan secara ekonomi. Nah, ini yang harus kita hadir di situ. Glorifikasi ASN Kota Batu 4.000. Sekaligus guru-gurunya, itu sekian. Terus mahasiswa yang dapat beasiswa itu 273 ya? 271. Ini Pak, sudah 4.000 yang wise. Itu akan naik lagi. Bukan itu goalnya, tapi hari ini kita tetap harus adaptif dengan kondisi, dengan teknologi dan informasi. Coba ada Pak, itu amal sampai semua, cuman klik hati, Anda cinta sampai kepada kantor ini, kepada keluarga besar di pemerintah Kota Batu. Coba perhatikan itu. Ya masa semuanya nggak punya Instagram? Nggak yakin saya. Nah, coba like itu, kasih like, kasih komen, syukur-syukur di tengah kesibukan. Mahasiswa juga demikian, saya mohon kasih itu tanda hati sebagai timbal balik sederhana atas kebijakan pemerintah. Wali Kota Batu Nur Rahman memberikan apresiasi atas CSR yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Batu, di mana Bank Jatim Cabang Batu hingga saat ini menjadi satu-satunya perusahaan di Kota Batu yang secara spesifik memberikan bantuan CSR-nya untuk mendukung program beasiswa pendidikan dalam program 1000 sarjana. Investasi di bidang pendidikan bukan merupakan program pragmatis yang hasilnya terlihat seketika, melainkan persiapan jangka panjang agar anak-anak di Kota Batu memiliki daya saing dan jiwa entrepreneur yang kuat di masa depan. Melalui dukungan Bank Jatim Cabang Batu, pemerintah Kota Batu optimis program 1000 sarjana dapat terrealisasi sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah melalui sumber daya manusia yang lebih kompeten. Dari Kota Wisata Batu, Furqan ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali.